Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai dengan bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu.
terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami memuji namamu, kami angkat hati, kami bawa di hadapanmu, dan bersyukur, dan bersyukur, dan bersyukur lagi buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Bapa, tiada terukur panjang dan lebarnya, dalam dan tingginya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, sungguh tiada layak seperti Kau, dari selamanya sampai selamanya, tiada berubah, selalu baru rahmat-Mu tiap pagi, setiap hari. Terima kasih ku naikkan, oh syukur ku berikan padamu. Haleluya. Dalam segala hal dan untuk segala hal yang ku lewati bersamamu, aku bersyukur, aku bersyukur Tuhan. Abba Bapa, oh yandalama yeshekera baralama yashanda, oh ralama yashanda ralaba baba baba baba, oh ralama yashanda ralaba ralaba ralaba. Terima kasih Tuhan, ku jalani bersamamu, aku tak takut bahaya, aku takkan gentar, tak takut akan apapun, dan ku kan tetap bersyukur dan menyembahmu. Oh riada balala 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 syatakan riada balala 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 balala, riada balala 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 syatakan riada balala balala, udah baba 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 riada balala balala. Mari menyembah saudara, mari menyembah dalam roh yang sudah dibaptis Roh Kudus saudara. Mari yang lain serukan nama Yesus, panggil namanya, serukan haleluya, haleluya. Ya la 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 ma ya santo, la la ma ya si la 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 ba. Oh haleluya, haleluya. Ku kan tetap bernyanyi, ku kan tetap menyembah, berjalan bersamamu, oh menyaksikan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya. Mari menyembah saudara ya. Kau ada di sini Tuhan, Kau ada di dalam rumah kami, Kau gak pernah membiarkan, meninggalkan kami sendiri Tuhan. Haleluya. Ya la 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 ma ya shanda la la ba 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 ba. Oh, Kau hebat, Kau dahsyat. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, amin. Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ayo jemaat Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kita akan tetap melihat sungguh Kau hebat, ajaib, ajaib perkasa
perbuatanmu di hidupku. Di hidupku. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku percaya dan ku berkata-kata Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Jemaat Tuhan katakan, ku nyanyi haleluya. Katakan saudara, kita akan tetap melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dan hebat. Di sini, di rumah kita saudara. Dia gak pernah tinggalkan dan biarkan kita. Haleluya Tuhan. Katakan saudara dengan iman, angkat tangan kita. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Mujizat masih ada. Sungguh kau hebat. Kita akan melihat lagi. Ajaib perkasa. Kita akan tetap melihat perbuatanmu. Sekali lagi kata, ku nyanyi, ku nyanyi. Mari jemaat Tuhan di rumah bergandengan tangan saudara, dengan kerabat, dengan keluarga, Bapak Ibu Saudara yang ada di sebelah saudara, angkat tangan, gandengan tangan saudara. Kita akan tetap melihat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Bapak terima kasih Tuhan. Kami akan tetap melihat perbuatan-Mu yang hebat dan ajaib ya Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Kami akan tetap melihat ya Tuhan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya Tuhan. Nama-Mu Tuhan ditinggikan, nama-Mu Tuhan ajaib berkuasa. Tuhan kan melihat semua perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Damailah Indonesiaku dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami, presiden kami ya Tuhan. Dan wakilnya ya Tuhan, Bapak Ma'ruf Amin ya Tuhan, berkati Tuhan. Segenap menteri yang ada di kabinet ya Tuhan, pemerintahan ini. Para wakil rakyat yang ada di DPR, Tuhan berkati Tuhan. Oh Tuhan, dan semua ya Tuhan Yesus, keamanan di negeri kami ini, TNI dan Polri, berkati Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, roh takut akan Tuhan turun tercurah atas pemerintahan pusat di bangsa kami ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, damai sejahtera turun tercurah atas mereka. Roh takut akan Tuhan memimpin mereka ya Tuhan dalam menyelenggarakan pemerintahan di bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati ya Tuhan pemerintahan bangsa kami dalam menangani COVID-19 dan krisis ekonomi di bangsa ini. Kami gereja-Mu Tuhan bersatu hati ya Tuhan, berkata, kami perkatakan diam dan tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Segala krisis, segala virus, sakit, penyakit atas bangsa yang di dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk garda terdepan di bangsa kami ini ya Tuhan saat-saat ini. Oh Tuhan, para ahli kesehatan ya Tuhan, para dokter dan para perawat, berkati mereka Tuhan.
Berikan kekuatan yang baru bagi mereka. Berikan ya Tuhan Yesus pengurapan-Mu bagi mereka ya Tuhan. Berikan ya Tuhan Yesus, roh keahlian, roh hikmat dan roh bagi mereka untuk menangani para pasien ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Keluarga mereka yang mereka tinggalkan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Khususnya ya Tuhan para pemimpin rohani yang berjaga-jaga atas kami. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Bapak Gembala pembina kami Tuhan, dan keempat wakilnya dimanapun mereka berada. Tuhan Kau mengurapi mereka, Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan Yesus menyertai mereka dalam setiap apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Berkati juga Bapak Gembala rayon kami, Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Yongki Tovan Wijoyo MTH. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, pengurapan-Mu tercurah atasnya ya Tuhan. Roh hikmat dan wahyu tercurah atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Memampukan dia dalam memimpin ya Tuhan GBI Rayon 9 ini dan kota Depok ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati kedua gembalanya, kedua wakilnya di rayon ya Tuhan. Bapak Pendeta Riza Solin dan Bapak Pendeta Ari Nugroho, dan ketujuh wakil gembala yang ada di GBI Kamboja ini ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan kota ini ke dalam tangan-Mu, ke 11 kecamatan dan ke 63 kelurahan yang ada di kota ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, Engkau mencurahkan ya Tuhan roh takut akan Engkau atas kota ini ya Tuhan. Biar kota ini ya Tuhan menjadi kota yang adalah murid-Mu ya Tuhan, yang dengar akan Engkau ya Tuhan, dan yang tunduk ya Tuhan, taat akan peraturan pemerintah ya Tuhan di kota ini. Terima kasih, kami menyerahkan taman doa rumah pengorbanan ke dalam tangan-Mu. Kami memberkati ya Tuhan Ibu Amilona Pesi selaku pemimpin kami ya Tuhan. Oh Tuhan, berkati ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati semua staf yang ada di dalamnya. Berkati semua ya Tuhan, para pasukan doa yang telah Kau bawa ya Tuhan, untuk berdoa memuji menyembah-Mu. Kau bangkitkan sebagai pasukan mempelai-Mu di akhir zaman ini ya Tuhan. Berkati umat bangsa pilihan-Mu Israel ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, biar damai sejahtera sentosa ada atas kota kudus-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan, dan biar api penginjilan kembali ke kota ini. Ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bahwa kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Bahwa kami mengalami kekuatan yang baru. Bahwa kami mengalami ya Tuhan Yesus, oh Tuhan, pemulihan, bahkan kesembuhan yang Kau janjikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersorak-sorai demi nama-Mu yang kudus dan ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Mari jemaat Tuhan, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari tepuk tangan saudara yuk. Mari bangkitkan roh sukacita itu di dalam kita saudara. Ada di dalam kita. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Yes. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Amin. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Yes. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya.
bersukacita selamanya. Ayo jemaat Tuhan di rumah, katakan oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Haleluya. Yes. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita Yesus, sumber sukacita dan kebenarannya yang memerdekakan kita, saudara. Dan kebenarannya yang memberikan kita kemenangan. Umat Tuhan yang di rumah yang percaya katakan amin. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yuk bertepuk tangan, semangat saudara, umat Tuhan yang di rumah. Kami perkatakan firman-Mu Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes. Mari tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Kami percaya dalam keadaan apapun, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir.
Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tahta. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus.
Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memperkatakan visi Tuhan tentang Pentakosta yang ketiga. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, Roh Kudus. Kami rindukan Engkau sebagai pribadi yang manis, yang ada di dalam kami, bergerak dalam kami. Bekerjalah Roh Kudus saat ini, kami rindu mendengarkan Engkau, dijamah oleh kuasa-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha.
nama Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, kami rindukan Engkau, Roh Kudus, bekerja di dalam kami, bekerja di hidup ini, bekerja di rumah kami. Nyatakan kuasa-Mu, oh yalah Roh Kudus. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu, oh Allah Roh Kudus. Kuriana dalam maya syanda karala badala 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 badala. Engkau jauh lebih besar daripada yang ada di dunia ini, Tuhan. Oh, riana dalam maya syanda karyana badala 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 badala. Roh Kudus, ku rindukan kuasa-Mu nyata. Oh, riana dalam maya syakada badala bayane. Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi kami, Tuhan, yang akan mendengarkan. Biar pada kami, ya Tuhan, ada hati seorang murid, ya Tuhan, yang terus dengar-dengaran taat akan-Mu, akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Yang sempurna biar yang terjadi dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan di rumah sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, sesuai yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi saat ini merupakan suatu keadaan yang tidak terduga-duga oleh sebagian besar umat manusia di atas muka bumi ini. Bagaimana tidak? Hanya dalam tempo beberapa bulan, pandemi virus COVID-19 telah mengakibatkan berjuta-juta orang terjangkit virus COVID-19 dan ada banyak yang meninggal dunia. Dan yang paling menyedihkan adalah terjadinya porak-porandanya ekonomi di seluruh dunia, termasuk di negara kita, Indonesia yang tercinta ini. Saudara yang kekasih, orang-orang Kristen pun ikut mengalami masalah akibat pandemi virus COVID-19 ini. Lalu apa yang harus kita kerjakan saat ini, di dalam keadaan yang sulit seperti saat ini? Saya menemukan sekurang-kurangnya ada 3 hal yang harus kita kerjakan atau bisa kita kerjakan untuk mengubah keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang lebih baik dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Apa saja ketiga hal itu? Yang pertama, mari kita baca kitab Nabi Habakuk, pasalnya yang ketiga, ayat 17 sampai 19. Yang berbunyi demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, hal pertama yang bisa kita lakukan dalam menghadapi keadaan yang sulit ini adalah
kita harus tetap menyanyikan nyanyian iman. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Habakuk, yang dituliskan di dalam Habakuk pasal 3, ayat 17-19 ini. Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Habakuk mengharapkan agar ladang-ladang bisa menghasilkan bahan makanan nabati, gandum dan sebagainya. Pohon-pohon bisa menghasilkan buah-buahan. Tapi ternyata pohon ara tidak berbuah. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Bertubi-tubi masalah datang, dialami oleh Nabi Habakuk. Lebih lagi, kalau bahan makanan nabati berupa tumbuh-tumbuhan itu gagal. Mungkin bahan makanan hewani masih bisa menolong, memberikan bahan makanan. Tapi ternyata bahan makanan hewani pun gagal. Dikatakan kambing domba terhalau dari kurungan. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan nabati. Kandang-kandang tidak menghasilkan bahan makanan hewani. Tidak ada yang bisa diharapkan. Masalah demi masalah datang bertubi-tubi. Apakah dalam keadaan seperti itu Nabi Habakuk putus asa, marah, bersungut-sungut, komplain kepada Tuhan, komplain kepada raja, atau menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri atau sebagainya? Ternyata tidak, saudara. Yang dilakukan Habakuk adalah bertolak belakang 180 derajat dari keadaan yang sedang dialami saat itu. Dalam keadaan yang sulit seperti itu, justru dia bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dia tetap memuji-muji Tuhan. Dia tetap mengagungkan Tuhan, dia tetap memuliakan Tuhan. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Bahkan lebih lagi, dia menuliskan bahwa dia beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, di dalam keadaan yang terpuruk seperti saat itu, Habakuk justru beria-ria, bersuka cita di dalam Allah yang menyelamatkan dia. Dia tetap menyanyikan nyanyian iman. Bahwa dalam keadaan yang sulit dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan dia, akan menolong dia. Bahkan lebih lagi dia berkata, Tuhan Allahku adalah kekuatanku. Dia percaya Tuhan Allah pasti memberikan dia kekuatan untuk mengatasi keadaan yang sulit saat itu. Dia tetap menyanyikan nyanyian iman. Dan dia percaya bahwa keadaan yang sulit saat itu yang sedang dialami justru membuat kaki-kaki imannya menjadi kuat seperti kaki-kaki rusa untuk berjejak di bukit-bukitnya. Saudara, Habakuk percaya, tetap beriman bahwa keadaan yang sulit saat itu cepat atau lambat Tuhan pasti menolong dia. Dan Habakuk percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Dan keadaan yang sulit itu akan dipakai Tuhan untuk melatih kaki-kaki iman Habakuk. Sehingga menjadi kuat, menjadi perkasa. Seperti kaki-kaki rusa. Untuk berjejak di bukit-bukitnya. Untuk mengatasi persoalan dan masalah dalam hidup Habakuk. Saudara, bagaimana dengan kita semua? Apakah dalam keadaan yang sulit saat ini kita justru bersungut-sungut, marah-marah, komplain kepada Tuhan, kepada pemerintah, mencari kambing hitam di sana sini? Atau kita mau menteladani Habakuk? Di dalam keadaan yang sulit, Habakuk tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Habakuk tetap memuliakan Tuhan, memuji-muji Tuhan. Habakuk tetap mengucap syukur pada Tuhan. Dan di dalam keadaan sulit seperti saat itu yang dialami Habakuk, dia justru beria-ria,
bersuka cita di dalam Allah yang menyelamatkan dia. Habakuk tetap beriman bahwa Allah cepat atau lambat pasti akan menolong dia. Dan Habakuk beriman bahwa Allah akan memberikan dia kekuatan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Masalah berat yang sedang dihadapi oleh Habakuk. Bahkan Habakuk percaya bahwa masalah itu akan membuat kaki-kaki imannya menjadi kuat seperti kaki-kaki rusa untuk berjejak di bukit-bukitnya untuk mengatasi persoalan dan masalah hidup. Saudara, kalau kita memutuskan mencontoh Nabi Habakuk, di dalam kesulitan yang datang bertubi-tubi, di dalam masalah yang sedang menekan kita memilih untuk tetap menyanyikan nyanyian syukur. Kita memilih untuk tetap menyanyikan iman, nyanyian-nyanyian iman, tetap percaya kepada Tuhan. Maka hal itu pasti akan menyentuh hati Tuhan yang Maha Baik. Sehingga cepat atau lambat, pertolongan dari tempat yang maha tinggi akan kita terima. Mari kita mendengarkan lagu Walaupun Pohon Ara Tidak Berbunga. Yesus ibu selalu di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Sekarang kita akan masuk di bagian yang kedua. Mari kita baca Injil Matius pasal 7, ayat 7 sampai ayat 11. Judul perikopnya hal pengabulan doa. Saya bacakan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, hal kedua yang harus kita lakukan dalam keadaan sulit seperti saat ini adalah tetap meminta, tetap mencari, tetap mengetuk pintunya Tuhan dalam doa sampai Tuhan menolong kita. Saudara yang kekasih, di sini Tuhan Yesus sendiri mengajar kepada kita supaya kita tetap meminta sampai kita menerima. Kita tetap mencari sampai kita mendapat.
Kita tetap mengetuk pintu sampai pintu dibukakan bagi kita. Karena semua orang yang meminta akan menerima. Orang yang mencari akan mendapat. Orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Siapa di antara kamu, kata Tuhan Yesus, ya kalau anaknya minta roti akan diberikan batu. Bila anaknya minta ikan akan diberikan ular. Jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik pada anak-anakmu, kata Tuhan Yesus, apalagi Bapamu di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, karena itu, mari dalam keadaan yang sulit seperti saat ini, terus meminta sampai kita menerima. Terus mencari sampai kita mendapat. Terus mengetuk pintunya Tuhan sampai pintu berkatnya, pertolongannya dibukakan bagi kita. Saudara, orang-orang yang kurang mengenal Tuhan atau tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kadang-kadang tidak mau berdoa dalam waktu yang panjang. Setelah mereka berdoa beberapa kali, belum ada jawaban, mereka berhenti berdoa. Setelah mereka berdoa beberapa minggu, mereka berhenti berdoa. Setelah mereka berdoa beberapa bulan, mereka berhenti dari doa. Mereka berpikir bahwa Allah memang tidak mau menolong mereka. Mereka berpikir bahwa Allah tidak mengasihani mereka. Mereka berpikir bahwa mungkin mereka tidak layak untuk menerima pertolongan Tuhan. Saudara, itu keliru. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal siapa Allah itu, bahwa Dia adalah Bapa kita yang sangat mengasihi kita anak-anaknya, maka kita akan berani terus berdoa, terus meminta, mencari, mengetuk, sampai kita menerima apa yang kita butuhkan. Saudara, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan supaya kita berdoa dengan tidak berkeputusan. Supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang hakim yang lalim. Di sebuah negeri tinggallah seorang hakim yang lalim, yang tidak takut kepada Tuhan dan tidak takut kepada manusia. Di negeri itu juga tinggal seorang perempuan janda, yang setiap hari datang menemui hakim yang lalim itu untuk minta agar dibenarkan perkaranya. Tapi jangankan perempuan janda, Tuhan saja hakim itu tidak peduli, tidak takut, tidak menghiraukan. Apalagi hanya seorang perempuan janda. Tapi ketika setiap hari perempuan janda itu datang menemui hakim yang lalim itu, lama-lama hakim itu berpikir, kalau aku terus tidak memperhatikan perempuan janda ini, lama-lama dia menjadi putus asa dan nekat. Mungkin perempuan janda ini akan menyerang aku karena sudah putus asa. Alangkah malunya aku kalau aku harus bergulat dengan seorang perempuan janda. Akhirnya dengan sangat terpaksa, hakim yang tidak takut pada Allah dan manusia ini akhirnya menyelesaikan perkara dari perempuan janda ini. Lalu Tuhan Yesus berfirman, perhatikan apa yang dilakukan hakim yang lalim itu. Kalau hakim yang lalim itu akhirnya mengabulkan permintaan perempuan janda itu, apalagi Bapamu di surga yang maha baik, Dia akan segera membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya. Saudara, mari dalam keadaan sulit seperti saat ini, kita jangan jemu-jemu berdoa. Jangan jemu-jemu meminta, mencari dan mengetuk pintu hati Tuhan di dalam doa. Saudara, kadang-kadang memang Tuhan tidak segera memberikan apa yang kita minta. Karena Dia mau melatih kita. Melatih kaki-kaki iman kita supaya menjadi kuat untuk mengatasi berbagai macam masalah dan persoalan dalam hidup ini. Seperti yang kita baca dalam kitab Habakuk tadi, Tuhan melalui keadaan yang jelek yang dialami Habakuk, membuat kaki-kaki Habakuk, kaki-kaki imannya hari menjadi kuat, menjadi perkasa, seperti kaki-kaki rusa, untuk berjejak di bukit-bukitnya, untuk mengatasi masalah dan persoalan hidupnya.
Demikian juga kita, kalau Tuhan tidak segera menjawab doa kita, mungkin Tuhan memang sedang melatih kita, melatih kaki-kaki iman kita untuk menjadi kuat, menjadi perkasa, untuk mengatasi berbagai macam masalah dan persoalan dalam hidup ini. Saudara, kadang-kadang Tuhan juga tidak menjawab doa kita, karena yang kita minta itu mau kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Saya berikan contoh yang sederhana. Kalau saya misalkan berdoa, meminta pada Tuhan, pesawat terbang pribadi, maka itu permintaan yang tidak relevan, saudara. Karena di Indonesia ini, untuk pergi ke berbagai kota di Indonesia, bahkan ke luar negeri, itu ada penerbangan reguler yang bisa digunakan untuk pergi ke berbagai tempat. Tapi seandainya saya melayani di sebuah pulau yang terpencil, di tempat terpencil, di mana transportasinya sangat sulit, kalau saya berdoa minta helikopter mungkin pada Tuhan, mungkin Tuhan akan mengabulkan, karena itu merupakan keperluan di dalam pelayanan untuk bisa menjangkau tempat-tempat terpencil. Jadi kalau apa yang kita minta itu hanya mau kita gunakan untuk memuaskan hawa nafsu kita, Tuhan tidak akan mengabulkan, karena itu justru akan menyelakakan kita. Ada satu hal lagi yang membuat Tuhan tidak mendengar doa kita. Apa itu? Dosa. Mari kita baca kitab Nabi Yesaya, pasal 59 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Judul perikopnya, dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, ada satu hal yang membuat Tuhan tidak mendengar doa kita, permohonan kita, yaitu dosa kita. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, kata Nabi Yesaya. Pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara engkau dengan Allahmu adalah segala kejahatanmu. Yang membuat dia menyembunyikan diri sehingga dia tidak mendengar doamu adalah segala dosamu. Karena itu, saudara, sebelum kita berdoa, baiklah kita memeriksa diri kita. Kalau ada dosa, kesalahan yang masih kita simpan di dalam hati kita, dalam hidup kita mohon ampun kepada Tuhan. Sehingga tidak ada halangan untuk kita berdoa dan doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Saya pribadi setiap hari waktu bersaat teduh, saya selalu memeriksa diri saya. Kalau ada dosa, kesalahan sekecil apapun yang saya perbuat, baik disengaja maupun tidak, saya segera minta ampun kepada Tuhan, saya segera bereskan, supaya tidak ada ganjalan antara saya dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, saudara, hal kedua yang harus kita kerjakan dalam keadaan yang sulit ini, terus meminta sampai kita menerima. Terus mencari sampai kita mendapat. Terus mengetuk sampai pintu dibukakan bagi kita. Sampai kita menerima apa yang kita butuhkan. Saudara, ada satu akronim, kepanjangan dari kata push dalam bahasa Inggris, yaitu dorong atau mendesak. P-U-S-H. Ada orang yang memberikan kepanjangan dari kata push sebagai berikut. P, pray. U, until. S, something. H, happen. Push until, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Lakukan, saudara, karena itu perintah Allah sendiri, perintah Tuhan Yesus sendiri. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak berkeputusan, sampai kita menerima pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Mari kita mendengarkan lagu Bapa yang Kekal.
sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau yang ku pinta
Sekarang kita akan masuk di dalam bagian yang ketiga. Apa yang harus kita kerjakan di masa yang sulit ini? Mari kita baca Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 46. Judul perikopnya cara hidup jemaat yang pertama. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara, hal yang ketiga yang harus kita lakukan dalam masa yang sulit ini adalah usahakanlah agar kita semua jemaat Tuhan bisa bergabung di dalam KUL. Saudara, Gembala Pembina kita Pak Niko, di dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di dalam khotbah beliau berkata atau mendorong agar semua jemaat itu mau bergabung di dalam KUL. Memang itu adalah cara ibadah dari jemaat mula-mula. Jemaat Kristen mula-mula 2000 tahun yang lalu, mereka beribadah di dua tempat seperti yang kita baca tadi. Yang pertama di bait Allah, yang kedua di rumah-rumah. Itu juga kita lakukan saat ini. Kalau hari Minggu kita beribadah di gereja, dalam jumlah yang besar, we celebrate our Lord, our God. Kita merayakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan bernyanyi bersama, memuji Tuhan bersama, menyembah Tuhan bersama. Bersuka cita bersama di dalam ibadah raya. Lalu kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta. Lalu di tengah minggu, kita mengadakan ibadah di rumah masing-masing, seperti jemaat mula-mula, yaitu di KUL-KUL. Dalam jumlah yang jauh lebih kecil, hanya sekitar 6-15 orang. Di dalam kelompok yang lebih kecil, kita bisa lebih akrab, mengenal satu sama lain. Tidak seperti di dalam jemaat yang besar. Saudara, ketika saat ini ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, maka kita tidak bisa lagi untuk sementara ini beribadah di gereja masing-masing. Kita hanya bisa beribadah melalui online. Tapi di dalam KUL-KUL, kelompok kecil, melalui Zoom dan sebagainya, maka KUL-KUL di tengah minggu tetap bisa mengadakan ibadah pertemuan KUL. Di sana, sesuai moto KUL, mereka tetap bisa membina kesatuan hati di antara gembala dan seluruh jemaat KUL. Mereka juga bisa tumbuh bersama melalui pujian penyembahan, melalui pembahasan firman Allah. Dan mereka juga bisa memenangkan jiwa bersama-sama, melakukan hal bersama-sama di dalam kelompok KUL, untuk saling tolong-menolong, untuk melakukan suatu kegiatan bersama-sama. Saudara, di dalam keadaan pandemi COVID-19 saat ini, maka sangat dianjurkan agar semua jemaat itu mau terlibat di dalam KUL. Sehingga kerohaniannya bisa tetap dipantau, bisa tetap bertumbuh, tidak merasa sendirian. Ada kesatuan hati dengan jemaat-jemaat yang lain, dan bisa melakukan kegiatan bersama-sama. Saudara, hal ini sudah kita kerjakan di GBI Kamboja. Di GBI Kamboja, dengan berbasis pada KUL, kita mengadakan dompet peduli KUL. Sehingga anggota-anggota KUL, jemaat KUL yang lebih mampu bisa memberikan bantuan dana melalui dompet peduli KUL. Juga jemaat-jemaat yang lain bisa memberikan bantuan dana melalui dompet peduli KUL. Lalu dana itu bisa kita bagikan kepada jemaat KUL dan jemaat-jemaat gereja yang sangat membutuhkan. Melalui KUL-KUL, gembala KUL bisa memantau anggotanya secara cermat. Sehingga gereja melalui gembala-gembala KUL bisa tahu mana jemaat-jemaat yang membutuhkan bantuan. Bulan yang lalu, melalui dompet peduli KUL,
kita sudah membantu sekitar 130 anggota KUL dan jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Kita bantu memberikan uang untuk membeli sembako sebesar 100.000 per orang. Di samping itu ada bantuan sembako dari donatur. Dan bulan ini kita membantu lagi 136 anggota KUL dan jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi sebesar 200.000 per orang. Bukan hanya itu, juga ada sembako yang juga diberikan oleh donatur. Bukan hanya itu, Departemen KUL kita sudah membuat katalog KUL Market, yaitu sebuah katalog yang berisi produk-produk, barang dan jasa yang dibuat oleh para jemaat KUL. Sehingga jemaat-jemaat yang lain, anggota KUL yang lain, bisa membeli dengan menggunakan barang dan jasa menggunakan katalog KUL Market tadi. Saudara, utamakan untuk membeli dari saudara-saudara kita, anggota KUL, anggota jemaat yang memproduksi barang dan jasa, supaya bisa menolong mereka di dalam masa yang sulit ini. Jemaat Kamboja sekitar 6.000 orang, merupakan pangsa pasar yang besar. Kalau semua bisa membeli dari saudara-saudara kita, maka itu akan bisa menolong mereka. Apalagi kalau seluruh rakyat 9, sekitar 10.000 orang. Merupakan pangsa pasar yang besar, saudara. Apalagi kalau bisa dikembangkan, disebarkan ke lebih luas lagi. Maka saya percaya itu akan bisa menolong anggota-anggota KUL dan jemaat kita yang memproduksi barang dan jasa. Sehingga mereka bisa tertolong dalam masa yang sulit ini. Saudara, jadi pada akhirnya saya mau simpulkan khotbah saya hari ini. Di dalam masa yang sulit seperti saat ini, ada 3 hal yang bisa kita kerjakan supaya keadaan kita berubah menjadi lebih baik. Yang pertama, tetap nyanyikan nyanyian syukur, tetap nyanyikan nyanyian iman. Kalau dalam keadaan seperti ini kita tidak bersungut-sungut, tidak marah, tidak ngomel, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan pemerintah atau siapa saja. Melainkan kita justru tetap bersyukur, tetap memuliakan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap menyanyikan nyanyian iman. Maka Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan, hatinya yang penuh dengan kasih pasti akan tergerak. Sehingga pertolongan dari tempat yang maha tinggi akan datang tepat pada waktunya. Yang kedua, dalam keadaan yang sulit ini, Tuhan Yesus mengajar untuk kita terus meminta sampai kita menerima. Untuk terus kita mencari sampai kita mendapat. Untuk terus kita mengetuk pintu hati Tuhan sampai pintu pertolongan Tuhan dibukakan. Berdoalah dengan tidak berkeputusan, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Push, P-U-S-H, pray until something happen. Berdoalah sampai sesuatu terjadi, sampai pertolongan Tuhan itu diberikan kepada kita. Dan yang ketiga, dalam keadaan sulit seperti saat ini, setiap jemaat dianjurkan untuk bergabung di dalam KUL. Sehingga melalui gembala-gembala KUL, gereja bisa memantau keadaan rohani saudara masing-masing satu persatu. Dan memberikan pertolongan ketika diperlukan. Dalam keadaan sulit seperti saat ini, rohani jemaat bisa tetap bertumbuh melalui KUL-KUL. Dan bisa saling tolong-menolong. Seperti yang sudah kita lakukan melalui dompet peduli KUL. Dan katalog KUL Market. Mari saat ini kita mendengarkan lagu Salib Mengubah Hidupku.
hidup yang putus asa tak berarti. Jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang aku
Saudara yang kekasih, hari ini adalah minggu pertama dalam bulan Juni. Karena itu kita akan mengadakan perjamuan kudus di dalam minggu pertama ini. Silakan saudara mengambil roti dan anggur untuk melakukan perjamuan kudus di rumah saudara masing-masing. Rotinya bisa roti apa saja, crackers atau dan sebagainya, mungkin roti tawar, roti gandum. Anggurnya pun kalau tidak ada anggur boleh air teh atau sirup dan sebagainya. Mari, saudara yang kekasih, perjamuan kudus adalah perjamuan yang sakramen yang kudus. Karena itu harus dilakukan dengan sebab kekudusan. Untuk itu saya memberi kesempatan pada kita semua untuk memeriksa diri. Bila ada kesalahan dan dosa, mari kita mohon ampun kepadanya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, ampuni dosa, ampuni kesalahanku. Yang kulakukan baik disengaja maupun tidak. Tuhan, ampuni dosa kesalahanku. Dan aku percaya firman-Mu berkata, bila kami mengaku dosa, Allah setia dan adil. Allah akan mengampuni segala dosa kami, bahkan menyucikan kami dari segala kejahatan. Sehingga kami Kau layakkan untuk makan dan minum perjamuan kudus ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita angkat roti setinggi-tingginya dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur ada persetujuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat korban-Mu di atas kayu salib. Sehingga kami yang berdosa boleh diselamatkan. Tuhan terus ajari kami makin hari makin mengenal Engkau, makin mengasihi Engkau, makin jatuh cinta kepada-Mu. Dan menggunakan sisa hidup kami ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, selanjutnya setiap minggu pertama kita juga membawa perpuluhan kita, persembahan kita, korban kita kepada Tuhan. Saya sendiri sudah mentransfer perpuluhan dan persembahan saya ke nomor rekening yang sudah ditentukan. Saudara yang juga sudah mentransfer perpuluhan persembahan saudara, mari saat ini kita angkat bukti transfer tersebut. Saudara yang belum mentransfer tidak apa-apa, angkat tangan saja bisa dimasukkan pada kesempatan lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu berkata bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Kalau aku tidak membuka tiap-tiap langit, mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan, dan aku akan menghalau bagimu belang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Dengan sukacita, sukarela, kami akan memberikan perpuluhan, persembahan, korban kami padamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, selanjutnya saya akan memberikan 3 buah pengumuman. Yang pertama, tanggal 2 Juni
kemarin ini, seperti sudah saya sampaikan dalam khotbah saya tadi, maka melalui dompet Peduliku, kita sudah membagikan dana untuk membeli sembako sebesar 200.000 per orang kepada 136 orang jemaat KUL dan jemaat di gereja GBI Kamboja. Pengumuman yang kedua, minggu depan kita tetap mengadakan ibadah online. Saudara, masa PSBB di Kota Depok itu berakhir tanggal 4 Juni. Tapi setelah itu rumah ibadah boleh dibuka, tapi dengan sangat berhati-hati. Untuk itu kita di GBI Kamboja, di Rayon 9 tetap menunggu pengarahan dari Gembala Pembina kita Pak Niko dan dari BPH GBI tentang kapan kita bisa memulai ibadah di gereja. Tapi sambil menunggu, kita mempersiapkan protokol-protokol kesehatan, seperti mengatur jarak kursi, menyiapkan termogan, hand sanitizer, dan sebagainya. Dan kalau kita sudah bisa melakukan ibadah offline di gedung gereja, akan segera kita umumkan. Dan pengumuman yang terakhir, seperti saya katakan tadi, mulai hari ini saya meng-on-kan, mulai berlakunya katalog KUL Market, yaitu katalog yang berisi produk-produk, barang dan jasa yang dihasilkan oleh jemaat KUL dan jemaat di gereja kita. Sehingga sangat dianjurkan agar kita semua, jemaat GBI Kamboja dan Rayon 9, bisa memanfaatkan katalog itu, mengutamakan untuk membeli barang dan jasa dari saudara-saudara kita sendiri, supaya bisa menolong perekonomian mereka. Demikian pengumuman yang saya sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sekarang kita akan menutup ibadah online ini di dalam doa. Mari saudara angkat kedua belah tangan saudara, kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan, amin. Ajar